Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pendidikan Bocahangon yang dirahmati Allah? Kita berjumpa lagi di channel Pendidikan Bocahangon bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo. Nah sahabat Pendidikan Bocahangon, pada episode kali ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah sederhana. Tetapi walaupun kisah ini sederhana, bagi saya ini mengandung suatu hikmah yang sangat mendalam. Kisah ini terjadi ya lebih dari 10 tahun yang lalu. Ketika itu saya masih studi S3 di Malaysia. Waktu itu saya baru saja kembali dari mengunjungi keluarga di kampung di Temanggung. Nah, dalam perjalanan menuju Padang, ketika itu saya baru sampai di Jakarta. Ya, karena perjalanan lewat darat, maka saya harus berganti kendaraan ya, dari Temanggung ke Jakarta menggunakan bus yang khusus sampai Jakarta, dan untuk ke Padangnya harus nyambung dengan bus lain. Waktu itu bus yang berangkat ke Padang itu mangkalnya di Terminal Rawamangun. Nah, namun sesampai di Terminal Rawamangun hari sudah sore dan saya ketinggalan bus karena bus yang menuju ke Padang itu berangkatnya siang hari. Sehingga terpaksa saya harus bermalam. Sementara ya maklum, karena waktu itu saya masih mahasiswa, tentu tidak membawa bekal yang cukup untuk bisa menginap di hotel. Jangankan hotel yang bagus, hotel yang kelas biasa saja, kelas ekonomi saja belum tentu bisa. Ya paling-paling penginapan murah. Kalau di depan Terminal Purgadong itu banyak penginapan murah di situ. Biasa melayani penumpang-penumpang yang kemalaman. Nah, cuma di Terminal Rawamangun ini nggak ada penginapan, sahabat. Sehingga ya jangankan yang bagus, yang penginapan murah pun juga nggak ada. Hingga waktu itu saya minta tolong sama seorang supir bajai untuk mengantar, untuk mencarikan penginapan yang murah. Singkat cerita, setelah mutar-mutar ternyata penginapan yang dicari tidak ketemu. Sehingga supir bajai menyampaikan kepada saya, "Pak, nggak ada nih Pak. Bagaimana kalau Bapak menginap di tempat di rumah saya saja?" Nah, waktu ditawari itu terus terang dalam hati saya agak ragu. Ya, maklum ini kota Jakarta, kota besar, ya, segala kemungkinan bisa terjadi. Terus terang waktu itu saya juga sempat cemas juga. Tapi karena nggak ada pilihan, maka ya tawaran itu saya terima. Yalah Bang, kalau nggak merepotkan. Kata supir bajai, "Oh enggak Pak, nggak merepotkan sama sekali, karena saya pun juga nggak tidur di rumah Pak." Loh, kenapa nggak tidur di rumah? Ya karena malam saya pun narik. Ternyata supir bajai tersebut malam juga bekerja, dia sampai pagi mencari nafkah, sehingga dia tidak tidur di rumah. Nah, karena mempertimbangkan kamarnya kosong, maka dia menawarkan saya untuk menginap di rumahnya. Kemudian saya diantar ke rumahnya sampai di sebuah kampung di bilangan kota Jakarta. Ternyata ya satu kampung itu
khusus untuk supir bajai. Jadi, memang kompleknya supir bajai. Ya, biasa di Jakarta kalau ada pemulung tinggal di situ, itu biasanya satu kampung itu pemulung semua. Ya, biasanya seperti itu. Nah, ini satu kampung itu rata-rata supir bajai. Nah, saya dibawa ke sebuah rumah yang besar dan rumah panggung. Dan saya sempat kaget, loh ini supir bajai kok rumahnya besar. Ternyata setelah kami masuk, di dalam rumah besar ini dibagi menjadi ruangan-ruangan kecil, sahabat. Dibagi menjadi kamar-kamar yang kira-kira ukurannya 2x2. Ya, untung saja nggak 2x1 meter. Ya, 2x1 meter kan kuburan. Nah, ukurannya 2x2. Nah, satu kamar itu ditinggali oleh satu keluarga. Ada yang dengan anak istrinya, ada yang dengan kakaknya, adiknya. Kalau supir bajai yang menolong saya ini, dia tinggal bersama pamannya. Disitulah saya baru menyadari, oh ternyata satu rumah ini merupakan rumah sewaan yang di dalamnya dibagi menjadi kamar-kamar sewa. Kalau normalnya kita menyewa itu satu rumah, ini cuma satu kamar yang disewa, dan itu bukan untuk pribadi ya, seperti anak kos kan satu kamar satu atau dua orang. Ini satu kamar satu keluarga, sahabat. Bayangkan, berarti ada komplek di dalam rumah. Nah, kita beruntung tinggal di dalam rumah, rumahnya di dalam komplek. Kalau supir bajai ada komplek di dalam rumah. Nah, saat itulah saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana suka dukanya, bagaimana kehidupan supir bajai yang begitu susah. Kalau ruangan 2x2, perabot apa yang bisa diletakkan di situ? Ya, satu meja saja sudah penuh, apalagi tempat tidur. Jadi kamar itu hanya untuk tidur saja, tidak ada perabot sama sekali. Paling digelari tikar untuk tidur. Nah, baju cuma digantung saja di dinding, pakai paku, pasang tali, digantung situ. Nah, itulah sahabat kehidupan supir bajai. Nah, kemudian saya bermalam di situ. Nah, malamnya saya sempat mendengar ada orang datang, dan saya yakin itu adalah pamannya. Dan dia masuk sebentar, kemudian pergi lagi. Dia juga supir bajai. Nah, kami nggak sempat ngobrol karena waktu itu saya sudah setengah tidur. Nah, paginya saya bangun setelah sholat subuh, kemudian mandi. Kamar mandinya itu di luar, satu untuk dipakai bersama. Kemudian setelah agak siang baru supir bajai pulang. Nah, bayangkan sahabat, betapa susahnya supir bajai mencari nafkah. Semalaman mencari nafkah, pagi baru pulang. Kemudian supir bajai ini berkata kepada saya, mari Pak, saya antar ke terminal Rawamangun. Oh ya Bang. Nah, maka diantarlah saya ke terminal. Nah, sesampai di terminal, saya bertanya kepada supir bajai karena ongkosnya belum saya bayar. Ya, termasuk hari sebelumnya waktu saya diantar mencari penginapan itu juga belum saya bayar. Nah, saya tanya ke supir bajai tadi, berapa Bang ongkosnya dari kemarin nih? Nah, terus terang saya sempat juga berprasangka, ini jangan-jangan ditutup ini. Ya, astagfirullahaladzim. Ya. Ternyata dugaan saya salah. Di luar dugaan, supir bajai itu mengatakan, berapa Bapak kasih sajalah. Terhentak hati saya mendengar jawaban supir bajai tersebut. Bayangkan seorang supir bajai yang hidupnya miskin, yang semalaman susah payah cari nafkah, tidak tidur, pulang pagi, entah berapa dapat dia dari narik bajai tersebut. Ketika saya tanya berapa ongkosnya Bang, ternyata dia masih bisa
berkata, terserah berapa Bapak kasih. Saat itulah sahabat saya tersadar betapa mulianya hati supir bajai tersebut yang begitu tulus menolong saya, yang ketika ditanya berapa ongkosnya dia tidak menyebut. Sebetulnya kan dia bisa saja meminta 50.000 Pak atau 100.000 Pak, tapi yang keluar dari kata-kata yang keluar ternyata justru terserah berapa Bapak kasih. Nah, sejak itulah supir bajai ini saya jadikan sebagai guru ikhlas saya. Nah, sahabat Pendekar Bocangon, dari kisah sederhana ini maka hikmah yang bisa kita ambil adalah betapa kebahagiaan seseorang tidak bisa diukur dari harta. Kebahagiaan seseorang tidak bisa diukur dari jabatan. Seorang supir bajai yang sederhana, yang miskin, yang dia punya kesempatan untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan atau penghasilan lebih karena telah menolong orang, ternyata dia lebih memilih untuk bersikap tulus. Ini mengajarkan kepada kita akan prinsip keikhlasan, sahabat. Ternyata ikhlas itu adalah jalan kebahagiaan yang hakiki. Walaupun hidup supir bajai ini sederhana, miskin, hidupnya susah, tempat tinggalnya sempit, tetapi dia sudah sangat cukup bahagia dengan keikhlasan. Ikhlas itulah yang membuat supir bajai itu bahagia. Bukan uang yang saya berikan, bukan harta yang dia cari, tetapi bagaimana keikhlasan membantu orang lain. Demikian sahabat, semoga kisah sederhana ini bisa menggugah hati kita untuk bisa lebih ikhlas dalam menjalani kehidupan kita. Ikhlas kita bahwa apa yang kita lakukan semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah, bukan harta yang kita cari, bukan jabatan yang kita kejar, bukan kemuliaan yang kita usahakan, tetapi adalah bagaimana keikhlasan kita kepada Allah sehingga Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Semoga bermanfaat, sahabat Pendekar Bocangon. Insyaallah kita akan jumpa lagi di episode mendatang dengan kisah dan cerita yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendekar Bocangon. Terima kasih atas perhatiannya dan telah mengikuti channel ini. Akhiri episode ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali itu saya merasakan betapa bagaimana Nah, saat itulah saya melihat dengan kepala sendiri, melihat kok dengan kepala tersentuh dengan jawaban tersebut, betapa seorang yang sederhana, yang hidupnya miskin ternyata juga tidak tahu apa yang mau saya omongin.